Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Adnan Kids. Bapak Ibu guru sekalian, hari ini saya mau mempresentasikan modul tentang penguatan transisi PAUD ke SD. Nah, materi ini diharapkan guru menyadari miskonsepsi yang umum terjadi mengenai makna kesiapan bersekolah dan proses transisi PAUD ke SD. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Apa sih perubahan yang ingin kita lihat di PAUD dan SD pada tahun ajaran 2023 ke 2024? Perubahan pada praktik penguatan transisi PAUD SD yang berpihak pada anak tercakup dalam 3 indikator. Jadi ada 3 indikator nih Bapak Ibu. Indikator yang pertama ialah PPDB di SD tidak melakukan tes Kalistung. Nah, saat ini kan masih ada beberapa sekolah yang masih melakukan tes Kalistung untuk penerimaan siswa baru. Padahal sebelum ini sudah ada edaran larangan yang melarang sekolah melakukan tes Kalistung atau menerima siswa itu berdasarkan kesiapan Kalistungnya. Dan ini semakin diperkuat pada tahun ajaran 2023-2024. Hal tersebut tidak boleh dilakukan lagi. Jadi kalau misalnya di SD saja tidak boleh dilakukan tes Kalistung, maka di PAUD juga tidak boleh dilakukan tes Kalistung. Dilakukan tes Kalistung ya, bukan berarti tidak boleh mengajarkan Kalistung. Nanti akan saya jelaskan lagi di belakang bagaimana cara mengajarkan Kalistung untuk anak usia dini. Kita lanjut ke indikator yang kedua, yaitu masa perkenalan di 2 minggu pertama di tahun ajaran baru 2023 di PAUD dan SD. Yang pertama, anak serta orang tua dengan lingkungan belajarnya agar dapat merasa nyaman dalam berkegiatan, karena di sini tidak ada paksaan anak harus bisa. Kemudian sekolah dengan anak melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian siswa melalui asesmen awal dan digunakan sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi pada tahun ajaran berikutnya, baik di TK, PAUD maupun di SD nanti akan ada asesmen awal. Jadi asesmen awal ini bukan menentukan si anak bisa atau tidak, tetapi asesmen awal ini untuk melihat kesiapan belajar siswa atau untuk melihat pengetahuan awal siswa yang ada di SD. Kita lanjut ke indikator yang ketiga. Pelaksanaan pembelajaran di PAUD dan SD. Yang pertama, memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan bermakna. Jadi terutama untuk fase pondasi ya yang ada di PAUD, pembelajaran itu memang harus asik dan menyenangkan. Karena kalau pembelajaran ini menyenangkan, pastinya otak si anak PAUD itu akan mudah menerima pembelajaran. Jadi neuronnya ini akan mudah menyerap pembelajaran yang dijelaskan oleh gurunya. Tentu kalau pembelajaran ini bermakna, pasti akan menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, siswa PAUD maupun SD kelas awal akan mudah sekali menerima pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap terhadap belajar yang positif. Teknik yang digunakan tidak berupa tes lisan dan tes tertulis. Jadi kita bisa menggunakan observasi awal seperti itu Bapak Ibu ya. Atau kita juga bisa melihat catatan-catatan kegiatan belajar siswa di jenjang sebelumnya. Kalau di SD kita bisa nih lihat portofolio siswa yang ada di TK kemarin, atau siswa TK kalau dia misalnya sudah di TKB, kita bisa melihat portofolio kegiatan belajar siswa yang di TKA, catatan-catatan belajar sebelumnya. Yang ketiga, menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua, wali murid. Jadi pelaksanaan pembelajaran di PAUD maupun di SD tahun ajaran berikutnya, kita akan menyusun informasi perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh
orang tua ya. Kalau di PAUD sudah ada sebenarnya catatan harian atau laporan perkembangan harian atau guru membuat catatan anekdot. Nah, ini akan diadaptasi di SD. Jadi siswa transisi dari PAUD ke SD kelas awal nanti ada catatan perkembangan yang bisa digunakan orang tua untuk mengetahui perkembangan anaknya di sekolah. Nah, berikutnya kita akan lihat lini masa intervensi. Jadi lini masa diharapkan transisi PAUD ini dapat tercapai. Jadi pada Januari 2023 atau ini menjelang tahun ajaran baru ya. Dinas melakukan advokasi ke Satpen dengan menggunakan surat edaran. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan pada bulan Juli perubahan terobservasi pada SD dan PAUD saat tahun ajaran 2023-2024. Nah, untuk mencapai lini intervensi ini, mari kita aktifkan forum komunikasi PAUD SD yang ada di kabupaten kita. Apa yang dimaksud dengan konsep kesiapan bersekolah dan transisi PAUD SD? Nah, jadi siap sekolah itu adalah kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Siap sekolah, dari katanya saja siap sekolah, berarti kondisi di mana dia sudah siap untuk sekolah. Jadi yang tadinya PAUD, banyak yang bilang PAUD itu sekolah apa enggak? PAUD itu adalah taman. Kalau TK adalah taman bermain, di mana kegiatan bermainnya bermakna sehingga anak-anak bisa belajar. Kapan dia sekolah? Sekolah itu adalah ketika si anak ini berada di sekolah dasar, SD. Nah, transisi ini adalah anak berpindah dan atau menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan belajar baru. Yang tadinya dia di PAUD bertransisi ke SD. Jadi ada perpindahan dari PAUD ke SD. Dapat disimpulkan, transisi PAUD ke SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik di PAUD menjadi peserta didik di SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Jadi anak ini nggak kaget gitu Bapak Ibu guru ketika dia pindah dari misalnya dari PAUD nih, pembelajarannya menyenangkan, ada tepuknya, ada nyanyinya, ada permainannya. Ketika dia pindah ke SD kelas awal, anak tidak merasa terkejut. Itu kan karena SD kelas awal ini dia masih mengadaptasi pembelajaran di TK, gurunya senyum, gurunya ngajak nyanyi, gurunya ngajak bermain. Nah, itu adalah transisi dan ini adalah PR kita bersama ya Bapak Ibu guru. Siap sekolah memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa sih kemampuan fondasi? Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. 2. Kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. 3. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. 4. Pemaknaan terhadap belajar yang positif. 5. Mengembangkan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. 6. Kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerisasi, serta pemahaman tentang hal-hal yang mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan fondasi dibangun secara berkesinambungan. Jadi nggak stop aja nih gitu. Ya. Jadi ketika dia selesai TK, selesai pondasinya selesai. Enggak kayak seperti itu Bapak Ibu. Dia berkesinambungan. Jadi pondasi ini dari TK nanti di SD juga kita masih ngadaptasi nih kemampuan pondasinya, enggak langsung kemampuan SD bisa gini enggak. Jadi berkesinambungan dari TKA, TKB, nanti dia SD masih memperkuat pondasinya sambil dia berangsur-angsur beralih ke
fase A melalui lingkup pembelajaran di PAUD hingga lingkup pembelajaran di SD kelas awal sampai kelas 2 serta dapat dipayungi oleh standar kompetensi lulusan anak usia dini atau STTPA. Perlu diingat pula bahwa anak usia dini memiliki rentang usia 0 sampai 8 tahun. Ini juga bisa memperjelas bagi ayah bunda sekalian yang sering bertanya sebenarnya usia masuk SD itu berapa. Nah ini terjawab nih. Jadi kalau misalnya anak ayah bunda itu usianya 7 tahun, ketuaan enggak sih bun masuk SD? Enggak. Anak ayah bunda itu masih anak usia dini. Ada juga yang bertanya, nanti SD-nya kalau umur 6 tahun lebih masih di TK, nanti usia dia masuk SD kelas 1-nya 7,5 tahun, ketuaan dong bun. Sebenarnya tidak ketuaan, justru anaknya semakin siap, semakin matang. Karena anak 7,5 tahun, 7 tahun 3 bulan itu masih terkategori anak usia dini. Jadi nggak apa-apa SD-nya 7,5 tahun, nggak masalah. Bahkan boleh dilihat ya di negara-negara di luar, bahkan ada yang usia masuk SD-nya itu 8 tahun. Jadi kita bukan sedang mengoper anak ini gejlep langsung jadi anak pintar, tapi kita sedang mentransisikannya, menyiapkan anak ini untuk siap belajar. Next. Mengapa penting mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD ke SD? Yang pertama ini karena adanya miskonsepsi di lapangan. Masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan pondasi kemampuan sosial emosional, literasi numerisasi dasar, serta kemampuan pondasi lainnya merupakan suatu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Miskonsepsi ini harus sama-sama kita benahi agar tidak ada lagi tes kalistung ketika siswa masuk SD atau pembelajaran PAUD yang monoton kemampuan kalistungnya. Yuk Bapak Ibu kepala sekolah dibenahi program sekolahnya ya. Yuk Bapak Ibu guru dibenahi proses pembelajarannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kepala sekolah sudah membentuk program ya, jelas programnya, guru juga bersemangat mendukung programnya, gurunya dibekali dengan pengetahuan, maka miskonsepsi transisi dari TK, PAUD ke SD itu tidak akan terjadi. Kemudian, hak setiap anak untuk mendapatkan fase pondasi belum terpenuhi. Kenapa? Karena masih banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD ya. Jadi mereka tidak mendapatkan fase pondasi karena fase pondasi ini adanya di TK dan berkesinambungan berkelanjutan di kelas 1 SD. Banyak orang tua yang menganggap nanti aja anakku sekolah langsung SD aja. Ngapain di PAUD? Kerjanya main-main aja. Ini adalah miskonsepsi yang salah. Jadi walaupun Bapak Ibu berada di SD, iya nak, walaupun Bapak Ibu guru berada di SD, Bapak Ibu guru harus memberikan edukasi kepada orang tua. Pentingnya PAUD, pentingnya fase pondasi. Sebuah gedung pencakar langit tidak akan ada artinya kalau pondasinya itu lemah, tidak kuat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi antara guru TK dan guru SD itu harus saling bergandengan tangan. Jangan dibiarkan berjalan sendiri. PAUD harus menyiapkan SD, SD harus mendukung PAUD. Seperti itu Bapak Ibu. Kesimpulannya, apakah yang dimaksud dengan kegiatan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD itu? Apa saya? Oh iya, makan. Nanti nak mama presentasi dulu sayang ya. Sama mamanya kayak mama. Pakai jilbab, baca buku. Ya, sayang. Mama presentasi dulu ya.
Oke? Ya, mama mana? Ya, jadi prosesnya ya dari PAUD ke SD kelas awal, kelas 1 dan 2 ini adalah fase A ya. Jadi dari PAUD itu fase fondasi, nanti SD kelas awal, kelas 1 dan 2 di kurikulum Merdeka itu adalah fase A, dan nanti diharapkan anak-anak ini benar-benar siap sekolah. Kesiapan sekolah dapat dimaknai sebagai capaian, namun perlu diingat bahwa kesiapan sekolah bukanlah upaya untuk mensertifikasi mana anak yang sudah siap atau belum siap. Tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan pondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkat kelas manapun. Transisi PAUD SD adalah upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Next ya, kita lanjut. Oh, sudah habis dokumennya. Masya Allah, barakallah. Itu tadi Bapak Ibu tentang mengapa pentingnya transisi PAUD ke SD. Jadi dilemanya seperti ini biasanya. Gimana nih pembelajaran di SD ini sudah sangat kompleks. Sedangkan kalau pembelajaran di TK itu cuma nyanyi-nyanyi doang atau apalah ya kayak itu, nanti gimana mereka mau masuk SD? Atau orang tua di daerah kami itu memaksakan anak-anak sudah bisa kalis untuk masuk SD. Ini adalah dilema masa lalu dan masa kini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini sudah memasuki kurikulum Merdeka, di mana kita harus mendukung fase pondasi. Fase pondasi ini bukanlah fase di mana anak harus bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung. Jadi jangan takut ketika lulus TK anak ayah bunda itu nggak bisa baca ya aman. Anak bunda gak bisa nulis ya aman kan, anak bunda gak bisa berhitung ya aman. Siap nggak masuk SD? Siap kalau usianya sudah masuk kayak itu kan. Terus nanti di SD-nya bagaimana Bun? Kalau anak saya belum bisa baca. Nah ini ada di fase A. Iya. Mana sayang? Sama kayak kakak Haikal ya. Mama presentasi dulu. Iya, mama presentasi dulu sayang ya. Sama. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti dari fase fondasi akan dikuatkan di fase A pada kurikulum Merdeka. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nak.